Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Darsin, Eskom MTI, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hendry Wiono, program studi bisnis digital. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika desain. Kita mulai dengan etika desain. Etika desain adalah cabang etika terapan yang membahas nilai, moral, dan tanggung jawab dalam proses desain. Yang kedua, tujuan adalah menciptakan karya yang tidak hanya estetis dan fungsional, tetapi juga adil, inklusif, dan bertanggung jawab secara sosial. Dan kemudian di slide berikutnya ada teori etika desain. Yang pertama adalah deontologi atau Kantian. Tindakan dianggap benar jika sesuai dengan prinsip moral yang universal, tanpa melihat akibatnya. Fokus pada kewajiban moral. Kemudian yang kedua adalah utilitarianisme. Suatu tindakan dinilai benar jika menghasilkan manfaat untuk kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga, etika kebijakan. Menekankan pentingnya karakter dan niat baik dari pelaku tindakan, bukan hanya aturan dan hasil. Yang keempat adalah teori hak. Menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap individu seperti privasi, keamanan, dan kebebasan dalam penggunaan desain. Yang kelima adalah etika peduli, mengedepankan empati dan tanggung jawab terhadap kebutuhan individu atau kelompok yang rentan atau kurang berdaya. Selanjutnya, elemen etika desain. Ini terdapat 7 poin. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial. Desain harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menghindari dampak negatif terhadap individu atau komunitas. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Informasi dalam desain harus jujur, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian yang ketiga adalah inklusivitas dan aksesibilitas. Desain harus dapat digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, kognitif, atau sosial. Yang keempat adalah keberlanjutan. Desain harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan berusaha mengurangi limbah serta penggunaan sumber daya yang berlebihan. Kemudian lanjut kembali untuk yang kelima, privasi dan keamanan data. Desainer harus melindungi informasi pribadi pengguna dan memastikan data tidak disalahgunakan atau dibocorkan. Kemudian yang keenam adalah empati terhadap pengguna, memahami perasaan, kebutuhan, konteks pengguna untuk menciptakan pengalaman yang bermakna dan manusiawi. Yang ketujuh, integritas profesional, menjunjung tinggi standar etika dalam bekerja, tidak melakukan plagiarisme, manipulasi, atau tindakan tidak etis lainnya dalam mencari keuntungan pribadi atau pihak lain. Kita lanjutkan kembali beberapa kasus nyata dalam etika desain. Studi kasus Facebook dan Cambridge Analytica. Masalah data, penggunaan akses tanpa izin dan disalahgunakan untuk kampanye politik. Itu yang pertama ya, ini adalah salah satu contoh kasusnya. Kemudian yang kedua ada pelanggaran etika, ini privasi diabaikan, tidak transparan, kontrol data lemah. Kemudian yang ketiga ada pelajaran. Desain digital harus melindungi data sejak awal atau privasi by design. Ini sangat penting ya, karena data pribadi itu sangat-sangat privasi ya, tidak bisa disebarluaskan ataupun dibocorkan. Nanti bisa disalahgunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu.
Kita sudah sampai ke kesimpulan ya dari presentasi ini tadi. Jadi ada beberapa poin kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah etika desain mencakup dampak sosial, hak pengguna, dan keberlanjutan. Kemudian ada desainer harus bertanggung jawab secara moral, bukan hanya estetika. Yang ketiga adalah etika desain membantu menciptakan desain yang bermanfaat dan adil bagi semua. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.